Kompetisi sistem gugur memasuki hari kedua. Suasana menjadi jauh lebih sengit. Hari ini, 4 besar akan diputuskan dari 8 pesaing ini. Orang-orang yang akan menang hari ini akan memiliki kesempatan 75% untuk mendapatkan salah satu tungku spiritual yang dihargai. Tanpa ragu, semua pesaing akan melakukan upaya habis-habisan untuk merebut kemenangan. Long Hao Shen datang sangat awal ke Stadion Ksatria. Melihat CR duduk di tempat yang sama seperti sehari sebelumnya, Long Hao Shen bergegas ke arahnya dan dengan diam-diam meraih tangannya. Dia tidak lebih dari sedikit menundukkan kepalanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kemarin, Li Xin sudah tersingkir dan hanya bisa duduk di salah satu kursi di belakang ruang tunggu. Long Hao Shen sangat menyukai perasaan ini, suasana yang hanya dimiliki oleh mereka berdua. Hanya dengan memegang tangannya, senyum puas muncul di wajahnya. Untuk pertandingan 8 lawan 4, pengundian-undian akan dimulai. 8 pesaing teratas dapat memasuki stadion. Long Hao Shen menarik tangan CR dan berdiri, tapi yang mengejutkannya kali ini adalah, CR tidak mengambil tangannya kembali, malah memegang tangannya saat dia ditarik ke stadion olehnya. CR adalah seorang gadis yang cerdas dengan pendapat yang kuat, tetapi ketika dia bersandar di bahu Long Hao Shen kemarin, dia sudah tidak takut orang lain membicarakan mereka lagi. Pada saat itu, dia bertemu langsung antara Long Hao Shen dan dirinya sendiri. Ketika 6 pesaing lainnya melihat pasangan kekasih ini, ekspresi mereka sangat berubah. Di antara mereka, beberapa telah mengetahui kekuatan Long Hao Shen sendiri, sementara beberapa yang lain tidak mengetahuinya sama sekali, tetapi masing-masing dari mereka melihat tampilan hebat yang ditunjukkan oleh CR kemarin. Dengan cepat, 8 kontestan teratas tiba di tengah peron. Metode menggambar lot benar-benar sama seperti hari sebelumnya, hanya jumlah orang yang jauh lebih sedikit. Long Hao Shen agak heran mengetahui bahwa cucu gurunya memiliki ekspresi jelek hari ini. Lebih tepatnya, dia tampak pucat, seolah-olah tidak sehat, karena matanya kosong dari ekspresi apapun juga, otot-otot di wajahnya sesekali bergerak-gerak tanpa cara menebak apa yang bisa terjadi padanya. Pengundiannya akan segera dimulai. Saat dia menarik tangan CR di satu sisi, Long Hao Shen mengangkat tangannya yang lain. Dengan lingkaran cahaya ditekan dari atas, ia secara bersamaan mengangkat kepalanya, melihat pesaing lainnya, di antara 6 lainnya yang berhasil masuk 8 besar, hanya ada 2 orang yang diakui Long Hao Shen, Yang Wenzhao dan Huang Yi. Di antara 4 lainnya, ada juga ksatria dari langkah kelima yang telah ditemui Long Hao Shen sebelumnya. Dengan kelap cahaya keemasan, pengundian lot segera selesai. Di tengah gambar lot ini, tatapan Long Hao Shen tertuju pada tubuh CR. Secara alami, orang yang paling tidak dia inginkan untuk dilawan adalah dia. Sepertinya keberuntungannya cukup bagus. Nuansa keemasan di tubuh mereka jelas berbeda. Tentunya mereka tidak perlu bertarung satu sama lain hari ini. Long Hao Shen mengangkat kepalanya, dan memandang yang lain. 8 elit sekarang siap untuk pertunjukan, dan seperti yang diharapkan, beberapa gembira dan beberapa khawatir. Yang paling tertekan adalah Huang Yi, karena lawannya untuk pertandingan 8 lawan 4 ini justru CR. Melihat cahaya yang sama di tubuh CR dengan yang ada di tubuhnya sendiri, Huang Yi penuh dengan kepahitan. Dia tahu, dan takut ini adalah akhir dari kemajuannya dalam kompetisi. Bertentangan dengan harapan, kondisi mentalnya masih baik-baik saja. Itu karena Huang Yi tahu bahwa tidak peduli siapa lawan yang akan dia lawan hari ini, peluang kemenangannya tidak terlalu tinggi. Satu-satunya hal yang menyedihkan adalah bahwa lawan yang dia temui hari ini hanyalah lawan yang paling kecil kemungkinannya untuk dia menangkan di antara yang lainnya. Long Hao Shen juga melihat lawannya sendiri. Yang harus dia hadapi hari ini adalah seorang summoner dari langkah kelima, yang berasal dari kuil spiritual. Jelas, ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Kuil Ksatria memiliki nasib buruk yang sama sekali lagi. Yang Wenzhao dan Ksatria terakhir dari langkah kelima saling menarik. Pada akhirnya, mereka tidak bisa menghindari pertandingan lain antara ksatria. Hanya saja, Yang Wenzhao tampak nyaman. Dia merasa sebaliknya, bahwa keberuntungannya cukup baik. Setidaknya, dia tidak berakhir melawan CR. Pasangan terakhir secara alami terdiri dari ksatria lainnya, memuncak langkah keempat, dan satu-satunya prajurit yang maju ke tahap ini. Mereka berdua tampak bahagia, karena tanpa diragukan lagi, mereka adalah 2 orang yang memiliki kekuatan terendah dari 8 besar, diikuti oleh Huang Yi.
Ini adalah kesempatan sempurna bagi mereka untuk mempertaruhkan segalanya untuk mengambil kesempatan ini memasuki 4 besar. Wajah Han Qian tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Keberuntungan ini benar-benar terlalu kurang, baginya untuk membuat para ksatria sendiri saling bertarung sekali lagi. Namun, tidak ada yang berani menertawakannya hari ini. Setiap pertandingan hari ini akan menjadi yang paling penting bagi setiap orang dari 6 bait suci besar. Bisakah bait suci mereka masuk 4 besar sekaligus? Untuk masuk 4 besar sama dengan hanya satu langkah lagi dari ambang batas 3 besar. Ini bukan hanya tentang tungku spiritual yang ditawarkan sebagai hadiah, tetapi untuk masing-masing dari 6 kuil besar, ini adalah salah satu simbol kehormatan terbesar. Ying Sui Feng cukup baik. Dia memiliki kepercayaan yang ekstrim pada Chai Er, dan selanjutnya, 2 pemuda dari kuil assassinnya berhasil masuk 8 besar, jadi peluangnya cukup besar. Selain dari 3 master aula tambahan lainnya yang tidak memiliki masa muda mereka di 3 besar, yang lainnya menatap lekat-lekat pada murid-murid mereka sendiri, tampaknya mengomunikasikan sesuatu kepada mereka dengan penampilan mereka. Yang memiliki warna paling dangkal, bisa tetap ada, dan yang lainnya bisa kembali ke ruang tunggu tanda pagar. Han Qian berkata dengan putus asa. Sepasang mata Long Hao Shen berkilat hari ini, dialah yang membawa warna paling dangkal. Chai Er, lawanmu adalah Huang Yi, penyihir sistem bumi dari langkah kelima. Dia memiliki peri elemen bumi. Dia pandai menggunakan teknik gelombang duniawi, dan menggunakannya untuk perpindahan cepat. Kamu berada di pertandingan keempat, saya di pertandingan pertama. Kembali ke ruang tunggu dulu. Dia tidak akan mengulangi kesalahan kemarin. Dia tidak hanya memberitahu Chai Er siapa lawannya, tetapi dia juga dengan tepat merinci karakteristiknya demi dia. Long Hao Shen tidak mencoba menutupi kata-katanya sama sekali, dan wajah Huang Yi tampak lebih pahit. Demikian pula, tutor suci penyihir Lin Chen dari kuil penyihir memiliki penampilan yang menyakitkan. Menatap Chai Er sebelum memberi Huang Yi satu lagi, dia tampak benar-benar tidak berdaya, dan wajahnya tidak memiliki warna apapun. Yang lain perlahan mundur dari lapangan, hanya menyisakan Long Hao Shen dan seorang summoner itu. Wasit sudah memasuki stadion, mengaktifkan penghalang perlindungan yang mengelilinginya. Long Hao Shen dari kuil Ksatria melawan Liao Yu dari kuil spiritual. Kedua belah pihak akan mulai pada jarak 50 meter dari satu sama lain. Long Hao Shen perlahan mundur, sambil mengamati lawannya dengan penuh perhatian. Liao Yu adalah seorang pemuda dengan tubuh langsing, dan kira-kira sama tingginya dengan Long Hao Shen yang berusia 14 tahun. Usianya pasti melewati 20 tahun. Penampilannya di atas rata-rata, dan wajahnya tampak pucat. Tapi matanya sangat berkilauan, dan memiliki kekuatan pantulan yang kuat. Saat dia perlahan mundur juga, penampilannya tertuju pada Long Hao Shen. Karena jarak antara kedua belah pihak secara bertahap meningkat, perang tatapan sudah dimulai di antara mereka berdua. Liao Yu membawa tongkat berwarna putih di tangannya. Warna staf ini sangat jarang, sulit ditebak dari bahan apa itu terbuat. Pertandingan dimulai, dalam sekejap jarak 50 meter tercapai, wasit memanggil dengan keras, dan secara bersamaan, tubuhnya berkedip, mundur dengan kecepatan tinggi, dan meninggalkan kedua pemuda itu sendirian di stadion. Liao Yu telah membuat persiapannya sejak lama. Begitu dimulainya pertandingan ini diumumkan, nyanyiannya meletus dalam sekejap. Pada saat yang sama, cincin putih berkilau dibagikan di sekitar tubuhnya. Jelas, mantranya tidak secepat lawan Hao Shen sebelumnya, tetapi diksinya jauh lebih jelas. Selain itu, tampaknya memiliki ritme yang fantastis. Bahkan lebih tidak biasa, bersama dengan pembacaan mantra ini, dia tanpa henti melambaikan tongkat di tangannya. Dengan tempo yang sama seperti nyanyiannya, karakter mistis berwarna putih susu terbentuk di sekelilingnya. Hanya dalam 3 detik, sebuah pintu putih besar terbentuk di hadapannya, dan semacam binatang ajaib unsur petir melompat darinya. Ini adalah macan tutul berkulit putih salju dengan garis-garis biru. Tingginya hanya sekitar 2 meter dan tidak terlihat terlalu kuat, tetapi memberikan nuansa yang kuat namun indah. Liao Yu maju selangkah, saat macan tutul salju ini langsung ditutupi dengan lingkaran cahaya putih, dan pada saat berikutnya, Liao Yu muncul di punggung macan tutul salju. Macan tutul bayangan salju, secepat kilat, secepat angin, dan ahli dalam sihir kontrol es. Macan tutul bayangan salju yang berbeda menguasai sihir bawaan yang berbeda. Dan dalam hal kecepatan, itu adalah salah satu spesies binatang ajaib dengan peringkat terbaik. Melihat binatang ajaib yang dipanggil oleh rekannya,
Long Haoshan segera membuat penilaiannya. Ayahnya dan gurunya mengajarinya segala sesuatu tentang sebagian besar spesies binatang ajaib yang ada, termasuk macan tutul salju. Tanpa ragu, Liao Yu tidak ingin menggunakan macan tutul salju ini untuk tujuan menyerang, tetapi untuk berperilaku sebagai tunggangan. Mengandalkan itu, dia akan mencoba mengulur waktu. Pada saat Liao Yu mengeksekusi panggilannya, Long Haoshan tidak langsung menyerang. Di dahinya, karakter ungu bersinar, berubah menjadi iluminasi berwarna ungu tua yang menyebar dari tubuhnya ke tanah. 9 garis digambar dan dilintasi, sebelum berubah, dan pada saat ini sosok besar Hao Yue telah muncul di tanah. Dalam hal kecepatan pemanggilan, dia benar-benar lebih cepat dari Liao Yu. Dia memiliki tunggangan. Di baris pertama ruang tunggu, Yang Wenzhao tercengang, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Hao Yue ini, berdiri di depan Long Haoshan. Hao Yue saat ini jauh berbeda dari kadal api bumi yang awalnya tampak menyedihkan. Dengan tubuhnya yang memanjang sepanjang 4 meter, siluetnya tampak seperti naga bumi. Meskipun tidak mencapai ketinggian naga bumi, ia memiliki 4 anggota tubuh yang kokoh dan kuat, serta punggung yang lebar, memberikan kesan yang solid. 3 kepalanya yang besar terangkat tinggi di langit, saat 3 lingkaran ungu melayang, menyebar dari punggungnya. Di atasnya 2 jenis tulang yang lebih besar muncul, tampak seperti kursi untuk ksatria. Dari ketiga kepalanya, 3 lampu berkedip, melihatnya sepertinya sekarang dia mendapatkan kepala ketiga, dia memang terlihat sangat galak, tetapi secara khusus, matanya memberikan kesan dingin. Dia memberikan ekspresi agresivitas mutlak. Sosok Long Haoshan berkelap-kelip, saat dia segera jatuh di punggung Hao Yue, dan pemandangan fantastis terjadi. Dari punggung Hao Yue, duri memanjang, membungkus tubuh Long Haoshan, saat dia mencondongkan tubuh ke depan di punggungnya, duri-duri ini diarahkan satu sama lain, dengan kuat mengatur tubuhnya di antara mereka. Pria itu dan binatang ajaibnya membentuk satu entitas. Sebelum melangkah ke stadion, Long Haoshan telah mengenakan seluruh baju besinya, armor Roh Kudus berwarna perak yang memancarkan cahaya samar, termasuk helm yang menutupi dan menyembunyikan seluruh wajahnya. Kedua tangannya segera menunjuk ke atas, pedang Roh Kudus dan perisai Roh Kudus muncul, menyelesaikan set Roh Kudus. Lingkaran perak samar dilepaskan dari tubuhnya, menyelimuti Hao Yue di dalamnya, berkumpul di sekitar tubuh mereka adalah lapisan cahaya keperakan tipis. Ini justru efek tambahan armor tambahan Roh Kudus. Penampilan luar yang perkasa ini nyata, mengenakan pelindung tubuh berwarna perak, pedang perak dan perisai perak, dia terlihat jauh lebih mengesankan daripada Liao Yu, yang dia hadapi. 3 kepala Hao Yue secara bersamaan meraung. Melintasi keempat cakarnya, dia dengan ganas bergegas menuju lawan, seperti di atas ketiga kepalanya, pancaran yang berbeda berkilauan. Duduk telentang, Long Haoshan tampak sangat damai, saat kabut emas mengelilingi seluruh tubuhnya, mengambil bentuk cincin di sekitarnya. Ini adalah kekuatan penyimpanan. Itu benar, duduk tegak di punggung Hao Yue, dia tidak perlu membuat gerakan apapun, jadi situasinya sempurna baginya untuk menggunakan kekuatan penyimpanan. Jika Long Haoshan sebelumnya dapat dikatakan mencoba menggunakan pesaing lain untuk meredam kekuatannya sendiri dan meningkatkan pengalaman tempurnya, membangkitkan potensinya, maka, mulai pertarungan hari ini dan seterusnya, dia dapat dikatakan benar-benar berusaha sekuat tenaga demi kemenangan. Hanya ada satu alasan untuk itu, untuk Chai Er. Di ruang tunggu, perubahan besar langsung muncul di wajah Yang Wenzhao. Dia sebelumnya memiliki pertempuran besar melawan Long Haoshan, dan itu berakhir sebagai kemenangannya, dia menahan sampai batas tertentu. Namun, sekarang dia melihat sekali lagi ke Long Haoshan, dia menemukan dengan kaget bahwa pemuda ini, yang jauh lebih muda darinya, telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dalam waktu kurang dari sebulan, perubahan mengubah langit dan bumi terbalik telah terjadi di Long Haoshan. Yang Wenzhao tidak sedikit pun terkejut dengan tampilan kekuatan ini, tetapi jauh lebih terkejut dengan kecepatan kemajuannya. 3 kepala Hao Yue meraung sekali lagi, saat 3 cahaya dengan warna berbeda bersinar secara bersamaan. Perang besar hampir terjadi. Long Haoshan dipasang di Hao Yue, menyerang Liao Yu saat macan tutul salju juga bergerak. Dia tidak lebih dari pemanggil belaka. Jika ksatria itu mendekat, dia hanya bisa dinyatakan sebagai pecundang. Liao Yu tidak kalah terkejutnya dengan Yang Wenzhao, di sisi para penonton. Dalam kapasitasnya sebagai pemanggil, pada langkah panggilan yang sama dengannya,
seharusnya tidak ada yang lebih akrab darinya sehubungan dengan binatang ajaib. Namun, dia tidak mengenali tunggangan Long Hao Shen ini. Pada akhirnya, apa binatang ajaib yang memiliki 3 kepala ini, dan terlihat agak mirip dengan naga bumi. Secara khusus, karena masing-masing dari 3 kepala Hao Yue memancarkan cahaya berwarna berbeda, dia tampak lebih terkejut. 3 atribut. Atribut magis saling menangkal, tetapi Hao Yue ini memiliki 3 di antaranya. Tampaknya tidak ada atribut yang dapat, sebagai akibatnya, menahannya sepenuhnya. Kecepatan macan tutul salju benar-benar mencengangkan. Saat mengisi daya dengan seluruh kekuatannya, itu tampak seperti sambaran petir putih, maju ke arah berdampingan dengan paksa. Liao Yu terus-menerus melantunkan mantra, dan dengan kecepatan yang mencengangkan. Sementara itu, dari tempat yang tidak diketahui, dia mengeluarkan kalung. Itu berwarna perak, dengan permata merah muda seukuran telur burung yang tertanam di dalamnya. Warna kalung ini lebih cocok untuk perempuan, jadi memang terlihat aneh melihat pemuda seperti Liao Yu memakainya. Namun, dia sudah tidak punya pilihan lain. Tidak peduli apakah itu dari Long Hao Shen yang menyimpan kekuatan, atau dari Hao Yue ini dengan cahaya 3 warna menyinari dirinya, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kecepatan Hao Yue jelas tidak berada di level macan tutul salju, tapi dia sangat cerdas. Tanpa benar-benar ingin menyalipnya, dia hanya mengikutinya dari jauh, dan tidak mengambil inisiatif untuk meluncurkan sihir. Stadion Ksatria memiliki panjang total 300 meter, dan tidak peduli bagaimana dia menekan macan tutul salju, kedua belah pihak berjarak 100 meter dari awal hingga akhir. Jarak seperti ini membuat sihir Hao Yue tidak mungkin mencapai lawan pada tingkat kultivasinya saat ini. Nyanyian Liao Yu tidak berhenti dari awal hingga akhir, bergema keras di seluruh stadion. Permata merah muda di kalungnya mulai memancarkan cahaya redup, menyatu dengan cahaya yang keluar dari tongkat putihnya. Simbol demi simbol mulai muncul di sekitar Liao Yu, membentuk pola mistis. Kekuatan penyimpanan Long Hao Shen tidak berhenti sedikit pun. Setelah energi spiritualnya menjadi cair, kecepatan kekuatan penyimpanan miliknya telah menurun sampai batas tertentu, tetapi di bawah pengaruhnya, kualitas kekuatan penyimpanan telah meningkat pesat. Sosoknya yang semakin cepat telah berubah menjadi emas dan bahkan armor Roh Kudusnya benar-benar dicuci dengan emas. Aura suci yang tak tertandingi tanpa henti bangkit dari tubuhnya, mengeluarkan tekanan yang secara bertahap meningkat kekuatannya. Setelah melewati stadion 3 kali dengan kecepatan penuh, kekuatan ledakan Snow Shadow Leopard berangsur-angsur turun, dan kecepatannya menjadi lebih lambat. Dan pada saat ini, mantra Liao Yu selesai. Jelas berputar di sekitar tubuhnya adalah total 36 simbol mistis, semuanya berwarna merah muda, dan tampak seperti tirai berwarna merah muda yang menutupi dirinya di dalamnya. Perasaan menakutkan dan biadab meletus di udara dari simbol-simbol mistis yang aneh ini, kekuatan yang mengerikan dan tirani menekan seluruh stadion menyebabkan perlindungan di sekitarnya bergidik. Di panggung utama, banyak master semua saling berhadapan dengan keterkejutan dan berkata, apakah semua anak muda saat ini begitu kuat? Apa ini? Pemanggilan binatang buas. Binatang buas ini semuanya adalah varietas kuno yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mereka jauh lebih kuat dari makhluk panggilan normal. Binatang buas terlemah setidaknya berada di langkah ke-7. Beberapa jejak mereka hanya bisa muncul di tempat-tempat khusus atau di pegunungan yang dalam. 36 simbol merah muda bangkit dan menyebar, membentuk cincin merah muda raksasa perlahan dan menghilang di udara. Namun, setelah hilangnya simbol-simbol itu, sebuah cincin merah naik di atas kepala Liao Yu. Pada saat yang sama, Hao Yue tiba-tiba bertindak. Dalam pertarungan sebelumnya, Hao Yue menunjukkan kecepatan normal ke binatang langkah ke-6, tetapi tiba-tiba, lampu hijau yang kuat meletus di tubuhnya dan bahkan tubuhnya yang besar perlahan melayang. Sementara itu, lampu hijau yang intens meledak dari punggungnya mendorong tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan menuju Liao Yu. Kepala hijau Hao Yue bukan satu-satunya yang berakting. Garis cahaya merah membubung ke langit, dan cincin cahaya merah mundur dan turun dari langit mendarat di Long Hao Shen dan mewarnai seluruh tubuhnya dengan emas yang mulia. Ini adalah tarian api, mantra pendukung tipe api dari langkah kelima. Bang! Api warna emas kemerahan yang terkonsentrasi tiba-tiba meledak. Long Hao Shen yang duduk di belakang Hao Yue menyerupai dewa perang yang brilian. Kemampuan kepala cahaya tidak tampak menyilaukan seperti kemampuan kepala api dan kepala hijau, tetapi dari kepalanya, 3 lingkaran cahaya emas pecah.
Liao Yu bukan satu-satunya yang melantunkan mantra. 3 kepala Hao Yue sudah menyiapkan mantra mereka, hanya menunggu saat ini sebelum meledak. Hao Yue menggunakan 6 teknik dalam sekejap, 4 kemampuan pendukung dan 2 kemampuan peningkatan kecepatan, hampir seketika meningkatkan kemampuan tempur Long Hao Shen ke puncaknya. Kulit Liao Yu sedikit berubah. Terlepas dari kenyataan bahwa pemanggilannya hanya dapat menggunakan satu serangan, dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Long Hao Shen. Namun, pada saat sihir pemanggilan ini selesai, di bawah pengaruh kekuatan biadab, kecepatan macan tutul salju sangat menurun, ditambah tubuh macan tutul salju awalnya sudah tidak sekuat itu. Setelah sedikit usaha, kecepatannya sudah lebih lambat dari Hao Yue. Faktor terpenting adalah sihir pemanggilan yang dibutuhkan untuk memiliki waktu 3 napas untuk menyelesaikannya. Tapi saat ini, Hao Yue sudah menggunakan teknik elemen angin, mengapung, bersama dengan pilar angin, melemparkan tubuhnya ke depan dengan kecepatan tinggi. Ketika Hao Yue pindah, itu sebenarnya bukan karena perintah dari Long Hao Shen, tetapi karena pengendalian dirinya. Bahkan Long Hao Shen tidak tahu, dan harus menyesuaikan prediksinya. Menurut persepsi Long Hao Shen, dia hanya memiliki metode yang jelas beberapa saat kemudian. Setelah 2 kali bernafas, Hao Yue sudah membawa Long Hao Shen 100 meter ke depan. Pada saat ini, Liao Yu hanya mampu mendesak macan tutul salju untuk berlari dengan cepat berjuang untuk saat-saat terakhir. Pada saat itu, cahaya putih yang tampak samar-samar melewatinya, di bawah dada Long Hao Shen dan melonjak keluar. Mengambang di depannya adalah kompor kecil berkaki 3, saat cahaya putih lembut menyelimuti tubuh macan tutul salju. Kemudian, tanpa sadar, macan tutul salju yang ganas menoleh ke arah Long Hao Shen, dan segera, perasaan menyedot debu yang intens menariknya membuat tubuhnya tidak stabil, dan hampir jatuh ke lantai. Emas, warna emas yang indah, tampak seperti pilar menakjubkan yang membentang melintasi langit. Pada pedang roh suci, pancaran api dan cahaya yang bersinar bergabung untuk membentuk bilah cahaya yang cemerlang. Pedang emas sepanjang sekitar 3 meter membentang di langit, membawa serta distorsi berurat emas. Itu membelah udara, membawa kemurnian sinar matahari dan nyala api yang berbeda yang meninggalkan garis-garis menyilaukan di langit. Duri cahaya, itu adalah duri cahaya yang sebenarnya memiliki substansi fisik. Mengandalkan efek kekuatan penyimpanan dan dukungan Hao Yue, Long Hao Shen telah menghasilkan serangan terkuat yang pernah dia gunakan sejak dia lahir. Serangan ini tajam sampai-sampai itu bukan sesuatu yang bahkan para ahli dari langkah ke-6 akan berani memblokir secara langsung. Itu pada dasarnya adalah serangan di mana Long Hao Shen telah memadatkan hampir semua energi spiritualnya. Ini menghasilkan ledakan setelah kompresi energi yang menyeluruh. Hanya dalam beberapa saat, bilah cahaya keemasan telah menembus kabut merah muda, dan kabut beriak tanpa henti tiba-tiba membeku. Segera setelah itu, aliran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari dalam kabut. Long Hao Shen hampir bisa mendengar tangisan burung yang samar. Meskipun hampir tidak terlihat, pada saat itu, tidak peduli apakah itu dia atau Hao Yue, keduanya merasa seperti telah disambar petir. Tekanan besar yang diperkuat dengan niat kemarahan yang tebal melintas. Tepatnya apa yang baru saja dia coba panggil. Pertanyaan ini segera muncul di hati Long Hao Shen. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah mengganggu pemanggilan lawan, keadaan pikirannya tidak rileks sama sekali. Long Hao Shen samar-samar merasa bahwa dia agak terlalu ceroboh. Meskipun metode bertarungnya sederhana dan langsung, dia telah meremehkan lawannya. Jika dia benar-benar membiarkan sihir pemanggil itu selesai, mungkin dia sudah dikalahkan. Mata Liao Yu dipenuhi dengan keengganan, tetapi wajahnya yang pucat dan mematikan telah mengkhianati keadaannya saat ini. Kekuatan penyimpanan Long Hao Shen telah menghabiskan semua kekuatannya, tetapi bagaimana mungkin Liao Yu tidak menghabiskan semua usahanya dengan sihir pemanggil itu juga? Seandainya dia tidak terlalu memaksakan diri dan memiliki media di dadanya, dia pasti tidak akan bisa menyelesaikan sihir seperti itu. Selanjutnya, sejauh mana dia terlalu memaksakan diri setara dengan pemanfaatan pengorbanan Long Hao Shen. Berdasarkan kualitas fisik tubuhnya serta kemampuan pemulihan alaminya, dia tidak akan dapat pulih sepenuhnya kecuali dia memiliki setidaknya 10 hari istirahat. Dengan kata lain, bahkan jika dia menang atas Long Hao Shen dalam pertarungan ini, akan sangat sulit untuk bersaing di pertandingan terakhir. Liao Yu telah membuat keputusan ini karena persepsinya yang tajam.
Apa yang Long Hao Shen tidak tahu adalah lawan di hadapannya ini sedikit mirip dengannya sehubungan dengan kapasitas mental bawaannya yang sangat istimewa. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan bisa menembus langkah kelima dari pekerjaan tersulit untuk dilatih di dalam 6 kuil besar, pemanggil, pada usia 20 tahun. Ketika Long Hao Shen memanggil Hao Yue, Liao Yu dengan tajam merasakan perbedaan antara dia dan lawannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan dapat mengganggu kekuatan penyimpanan Long Hao Shen, juga tidak ada binatang ajaib yang bisa dia panggil mengalahkan Hao Yue. Dengan demikian, dia hanya bisa mengambil risiko dan berharap bisa masuk ke 4 besar. Sayang sekali, dia akhirnya kalah. Meskipun cara kalah ini sama sekali tidak menyedihkan, apakah ada hal lain yang bisa dia lakukan dalam situasi ini, apalagi bertujuan untuk menang?